Suatu hari dia melakukan penyeleksian. Dengan cara apa? Dan ini heboh banget. Ya, dia menyeleksi karyawannya dengan cara dicoba dulu diajak tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudaraku semuanya. Semoga kita semuanya diberikan rezeki, ya, kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan judul di depan, ya. Kita hari ini akan bahas mengenai perilaku-perilaku nakal yang biasanya dilakukan pemilik usaha, ya. Dan itu akan membuahkan apa? Kerugian yang sangat besar, bahkan usaha Anda bisa gulung tikar. Saya ada beberapa cerita nyata yang terjadi di sekitar saya akan kasih contoh ini agar kalian jangan sampai lakukan, begitu ya. Jadi di dekat kediaman saya ada sebuah koperasi besar, ya. Ada sebuah koperasi besar. Di situ katakanlah pemilik, ya, ketuanya ataupun atasannya, Pemilik koperasi tersebut adalah orang, ya, laki-laki yang sudah berumah tangga tentunya. Ketika seseorang ini menjalankan usaha, ketika dia melakukan hal positif di tempat usaha, ya, akan berakibat, ya, menghasilkan bermanfaat yang positif. Ya, sebaliknya ketika si pemilik melakukan hal negatif akan menimbulkan, ya, menuai yang namanya energi negatif. Begitu ya. Tolong digarisbawahi. Kemudian yang terjadi adalah si pemilik koperasi ini sering menyeleksi karyawannya. Pokoknya yang berwajah rupawan dia diterima. Ya, yang laki-laki disuruh menjadi pekerja lapangan, marketing, ya, ada yang bagian penarikan dan lain sebagainya. Adminnya rata-rata itu wanita cantik-cantik, muda-muda. Itu kelakuannya. Kemudian, ya, ketika si pemiliknya suatu hari dia melakukan penyeleksian. Dengan cara apa? Dan ini heboh banget, ya. Dia menyeleksi karyawannya dengan cara dicoba dulu diajak tidur. Ya, ini kejadiannya. Ya, ketika usaha itu sudah dibangun dengan landasan negatif, maka akan negatif, ya. Semacam itu saudaraku semuanya. Kemudian yang terjadi di hari berikutnya, ini penuturan oleh mantan karyawannya. Di hari berikutnya, ada yang namanya asisten dari pemilik koperasi tersebut. Ya, kok selalu pulangnya malam-malam terus? Ya, si karyawan lain tidak berani menegur karena dia masuk ke ruangannya atasan. Nah, suatu ketika ada beberapa karyawan yang sangat terganggu dengan ulah semacam itu, merasa saya harus membuktikan ada apa sih kok setiap hari rapat sampai malam. Karyawan lain mencoba memberanikan diri membuka, ya, ruang kerja si bosnya itu, dan juga ada asistennya di situ. Ternyata sedang berbuat zina. Dengan kejadian itu heboh, usahanya yang dulunya maju langsung gulung tikar, tutup. Ya. Orang itu dituntut, ya, kemudian dilaporkan oleh keluarga dan lain sebagainya. Nah, hancurlah di situ. Inti dari cerita yang saya sampaikan ini, bahwa ketika usaha kalian dilandasi dengan kegiatan yang negatif, mohon maaf, usaha kalian tidak akan berkah dan suatu saat akan gulung tikar. Dan masih banyak kejadian yang terjadi di sekitar kita. Bukan salah bukan salah bosnya, tapi karyawannya. Saya juga pernah dikonsultasi pemilik restoran, karyawannya katanya melakukan hal terlarang, ya, di belakang tempat makannya restoran begitu. Ada juga kelakuan nakal, ya, ibaratnya ini si pemiliknya selalu iri dengki dengan saingannya. Ini juga bisa negatif, ini kelakuan yang tidak boleh. Dengan adanya iri dengki, itu akan menimbulkan energi negatif di hati. Di hati akhirnya menyebar ke tempat usahanya dan tutup. Semacam itu. Jadi solusinya bagaimana, Ki Bagus? Solusinya adalah tempat usaha yang sudah katakanlah terpaksa, ya, dulu pernah melakukan sesuatu yang buruk, maka segera bersihkan energinya. Setelah dibersihkan, ditingkatkan energinya dan dipasang yang namanya pagar gaib.
Tunggu ya. Kalau kalian tanya, Ki, kok pakai pagar gaib? Ya, berdoa, bersedekah itu juga bisa membangun pagar gaib perlindungan. Ya, jadi kalian jangan selalu berpikiran negatif terus. Nah, seperti yang saya sampaikan di beberapa media sosial saya begitu. Ya, semacam itu saudaraku semuanya. Silakan konsultasikan jika ada masalah apapun ya mengenai tempat usaha. Anda inginkan keberkahan di tempat usaha, ya, rezeki banyak tapi berkah boleh. Silakan hubungi saya di nomor yang sudah tertera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.